Halo guys, balik lagi bareng aku Regin di channel Regin and Sophie. Terima kasih banyak kalian udah klik video ini dan yang baru selamat bergabung di channel ini guys, dan yang udah subscribe terima kasih banyak. Kali ini saya mau berbagi informasi seperti yang kalian udah baca di judul dan lihat di thumbnail. Jadi judulnya jangan takut untuk beli HP bekas. Tuh, kenapa saya mau membagi informasi sharing tentang ini sama kalian, karena saya baru saja mendapatkan kasus kemarin guys. Jadi setelah saya COD itu gagal. Gagalnya karena apa? Karena HP bekas loh guys. Karena HP bekas dan akhirnya gagal COD karena dia pikir saya jual HP baru. Untuk HP yang saya jual kemarin, karena kan di spanduk saya memang ada jual beli HP baru dan HP bekas itu guys. Nih, nah di situ ada jual beli HP baru dan HP bekas. Oke, terus kemarin HP yang ready itu kebetulan tidak ada HP-HP baru, yang ada itu cuma HP bekas. Nah, di semua sosial media ketika saya update tentang barang itu akan selalu saya taruh kata-katanya itu stok HP bekas berkualitas, bergaransi, terjamin dan terpercaya. Nah, pada saat dia japri menanyakan soal HP, saya tuh udah nggak kepikiran ke situ guys. Saya udah nggak kepikiran bahwa dia kira ini HP baru gitu, karena dari 2015 saya jualan sampai sekarang baru pertama kali saya gagal COD-nya gara-gara itu guys, gara-gara dikira HP baru. Oh my god, di situ tuh sedikit kecewa sih, karena dari counter ini ke perjalanan COD itu sekitar 8 kilo lebih gitulah, 8 kiloan, karena menuju ke Taliwang. Di sini kan di Desa Beru, Kecamatan Balangrea. Kalau misalkan ke sana mengarah ke Taliwang tuh sekitar 8 kiloan lah. Hujan gitu kan, aku sempetin untuk pergi COD, terus mana mau maghrib gitu kan. Ya udah sampai sana ya positif thinkingnya berharap HP bisa laku sesuai ekspektasi. Ternyata gagal COD-nya gara-gara dikira HP baru gitu. Ya udah sampai sana saya bilang sama si buyer, ya udah nggak apa-apa kalau misalkan memang nggak jadi juga nggak apa-apa, terserah si buyernya kan. Nah cuman si buyernya juga nggak enak karena mikirnya aduh udah jauh-jauh datang terus nggak jadi, dikirain mau cu atau apalah seperti itu kan. Akhirnya singkat cerita panjang lebar di sana tentang ini, tentang apa namanya, si nenek ngelihat tuh guys, si nenek ngelihat aduh nggak jadi deh. Nah panjang lebarnya tuh kan udah bahas tuh mengenai saya nggak mau terima uang bensinnya gitu kan, tapi dia mau potong 50.000 uang bensinnya kayak gitu. Ya udahlah saya terima, karena daripada lama debat di situ biar cepat pulang juga ke rumah, mau azan maghrib. Ya udah saya terima, saya pulang. Nah dari situ dapat satu pengalaman bahwa masih banyak orang yang takut sama HP bekas, dan mungkin ya miskomunikasi lah gitu kan, miskomunikasi dikirain HP ini HP baru ternyata HP bekas. Nah kayak gitu. Nah dari sini saya mau bagi ke teman-teman, jangan takut untuk beli HP bekas. Karena apa? Keuntungan kalian membeli HP bekas, jika kalian beli HP bekas dan ingin menjual lagi, kalian tidak akan terlalu banyak rugi. Seperti kalian membeli HP baru dan ingin menjual bekas, kalian akan rugi banyak. Saya jamin kalian akan rugi paling tidak 800 sampai 1 juta. Kayak gitu guys. Tapi kalau kalian beli HP bekas dan kalian ingin jual lagi, kalian tidak akan rugi banyak. Paling tidak kalian akan rugi 250, 300, bahkan pernah ada salah satu customer saya ruginya cuma 100.000 guys. Jual kembali. Luar biasa kan? Di situ tempat enaknya ketika kita membeli HP bekas dan ingin menjualnya kembali, seperti itu guys. Nah, jadi itu adalah keuntungannya guys ketika kalian membeli HP bekas. Tapi ketika kalian ingin membeli HP bekas, kalian harus beli di orang yang terpercaya atau di counter yang terpercaya. Gimana cara ngelihatnya? Dari testimoninya mungkin, atau
dari kalian menanyakan tentang seputaran HP yang kalian ingin beli, dari saran-saran atau rekomendasi dari si pedagang mungkin, atau dari apapun itu. Kalian harus beli di orang yang terpercaya, orang yang kalian yakinin aman. Oke, terus yang kedua, ketika kalian tidak bisa ngecek HP, saya sarankan untuk membawa orang yang bisa cek HP. Jadi kalian gak akan ditipu-tipu guys. Jadi seandainya kalau misalkan kalian mau beli HP bekas tuh, terus ada orang yang niat jahat atau niat jelek kasih kalian barang minus dan segala macamnya, tapi kalau kalian udah bawa nih orang yang bisa ngecek HP, maka kalian gak akan jadi ketipu. Jadi seperti itu guys. Kalau misalkan kalian gak ada orang yang kalian ini andalkan atau teman yang bisa cek HP, tidak apa-apa, kalian cukup datang saja dan belinya ke orang yang pertama tadi yang saya jelaskan, orang yang benar-benar terpercaya, yang testimoninya mungkin udah banyak, yang udah customernya udah banyak di sana sini. Intinya ke counter yang benar-benar terpercaya. Pertama, mungkin kalian bisa lihat dari kondisi fisiknya, lihat dari kelengkapan HP-nya, lihat dari layar HP-nya. Nah, pokoknya lihat dari semuanya lah. Paling tidak kalian bisa melihat walaupun kalian belum bisa ngecek gitu. Kalian percayakan, dan yang paling terpenting kalian minta garansi dari si toko. Jadi kalau misalkan udah gak ada garansinya, insya Allah aman lah, ibaratnya kayak gitu kan. Nah terus itu termasuk dari yang ketiga ya, maksudnya yang garansi itu termasuk dari akan poin yang selanjutnya akan saya jelaskan gitu. Jadi setelah yang pertama kalian beli di counter yang terpercaya, terus yang kedua kalian bawa orang yang mengerti tentang dunia HP atau bisa mengerti cara cek HP, terus yang ketiga minta garansi dari si toko. Terus yang keempat apa ya guys ya, beli HP-HP yang masih bergaransi, beli HP-HP yang garansi resmi, beli itu, tapi itu kembali ke kalian pribadi sih, karena contohnya kayak Xiaomi itu ada yang garansi distributor dan ada yang garansi resmi. Jadi sebenarnya baik garansi distributor ataupun resmi itu sama aja sebenarnya, cuman tidak ada service centernya saja gitu, perbedaan service center saja. Jadi kalau misalkan barang distributor mau ke service center yang garansi resmi itu tidak akan diterima, dan sepengetahuan saya juga sih ketika ingin diservis yang garansi resmi itu, ketika bawa untuk apa yang garansi resmi ketika ingin diservis itu spare partnya original gitu kan, original bawaan dari si pabrik seperti itu. Terus kan tidak semua HP bekas itu memiliki garansi ya guys ya, dalam artian masih ada garansi atau tidak. Contohnya seperti ini di sini, sekarang ini kan tahun 2020 tuh. Nah terus HP bekas ini ternyata 2018, contohnya misalkan nih seperti ini, aku ambil ya. Ini contohnya seperti ini guys, tuh. Ini kan HP Samsung J2 Prime 2018, otomatisnya kan di 2020 garansinya udah berakhir tuh guys. Nah tapi kalian harus benar-benar bisa ngecek, lihat kondisi barangnya seperti apa, misalkan seperti itu kan. Terutama harus beli HP-HP yang benar-benar full set sama kotaknya. Nah jadi kalau misalkan udah full set sama kotaknya, insya Allah barangnya aman. Jadi walaupun kalian beli bekas, tapi bekasnya itu seperti pindah tangan seperti itu. Jadi bekasnya nggak tahu barangnya dari mana, ibaratnya kalau nggak ada kotak. Tapi kalau misalkan ada kotak kan walaupun bekas tapi masih lengkap kita dapatnya gitu, nggak hanya sekedar HP cas saja gitu. Jadi kalau misalkan lengkap full set sama kotak, ibaratnya kan barangnya amannya dalam tanda kutip gitu, bukan yang hasil dari gimana-gimana gitu kan. Nah kalau misalkan yang cuma HP cas, takutnya hasil yang kayak gimana-gimana dalam tanda kutip, misalkan diambil sama orang, hasil curian dan segala macamnya kayak gitu. Jadi kan itu hanya antisipasi kita aja sih guys. Jadi
Itu sih yang pertama, beli di konter yang terpercaya. Terus yang kedua, kalau misalkan tidak bisa ngecek, ajak orang yang bisa cek HP. Nah, terus yang ketiga, minta garansi dari si toko. Terus yang keempat, bila perlu beli HP yang masih bergaransi, misalkan HP-HP yang terbaru gitu kan, karena sekarang 2020, cari HP bekas yang keluaran 2020 misalkan, atau HP-HP bekas yang keluaran 2019 misalkan, ya HP-HP yang masih ada garansinya gitu dari service centernya. Selain mendapatkan garansi dari si toko, kalian juga mendapatkan garansi service centernya, seperti itu guys. Oke. Terus yang selanjutnya, beli HP itu harus full set sama kotak-kotaknya. Jadi kalian bisa cek di counter-counter HP bekas. Kalau misalkan mau beli HP bekas harus full set gitu. Ataupun kalian mau transaksinya sama orang yang bukan counter, orang yang kepepet misalkan, atau dijual beli online, kalian mau beli HP bekas misalkan, transaksinya itu di lokasinya dia, lebih baiknya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, untuk klaim garansi itu enak, untuk menanyakan suatu hal, kok HP-nya kayak gini-gini, enak ketika transaksinya di rumahnya. Kalau misalkan transaksinya itu di jalan ataupun di mana yang susah untuk mencari informasi tentang dia, itu akan buat ribet dan susah. Kalau misalkan kalian belinya di counter, itu akan menurut saya sih aman, karena kalau misalkan udah di counter, nggak mungkin tuh counter akan ngilangin jejak, akan kesana kemari gitu kan, ibaratnya akan selalu stay di counternya, ibaratnya gitu. Tapi kalau misalkan sama pengguna, ketika dia orang jual, misalkan butuh yang cepat mau jual HP-nya, biar lebih aman, beli di dia, itu di lokasinya, di rumahnya mungkin, seperti itu. Oke guys, jadi jangan takut untuk beli HP bekas, terutama jangan takut beli di RFM Store di Desa Beru, Kecamatan Balangrea, Sumbawa Barat. Jadi untuk teman-teman yang ada di Sumbawa Barat, terutama di Desa Beru, Kecamatan Balangrea, saya berusaha untuk menyediakan kebutuhan kalian. Jika kalian membutuhkan HP, aksesoris dan segala macamnya, silakan berkunjung ke RFM Store. Oke guys, kalau misalkan di sini tidak ada yang kalian butuhkan, silakan cari ke store lain. Saya berusaha untuk menyediakan apa yang kalian butuhkan, dan semoga bisa bermanfaat, dan semoga Allah mempermudah segala urusan kalian semua. Oke guys, mungkin segini aja video yang saya sampaikan saat ini. Kalau misalkan kalian suka sama video ini, jangan lupa di klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian semua juga, dan tinggalkan jempol kalian. Kalau misalkan tidak suka sama video ini, udah di skip aja, nggak usah ditonton, dan nggak usah diklik tombol dislike-nya. Oke, support channel ini terus untuk menuju ke 1000 subscriber seperti janji di awal tadi. Kalau misalkan tembus di 1000 subscriber pertama, saya akan ngadain giveaway. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.